disitulah pengajaran-pengajaran yang kita sampaikan akan bekerja. Kalau enggak, sudahlah, saudara ngajak kita debat terus. Kalau pengkhotbah aja nyampaikan firman, di bawah saudara jadiin bahan perdebatan. Maksudnya Anda dibutuhkan di tempat ini, tapi jangan fokus kepada itu tok. Fokuslah kepada the inside out. Karakter yang dibangun sama Tuhan di dalam dirimu, itu harus engkau bangun setiap hari. Sampai akhirnya meluber keluar. Membuat orang itu tahu bahwa Yesus yang ada di dalam dirimu. Jadi dari orang tuanya yang memfasilitasi anak setiap hari supaya anak ini bisa semakin bertumbuh dalam Tuhan. Tapi saya mengkhawatirkan Pastor Anthony untuk teens dan youth. Mungkin punya kerinduan, punya hati untuk mau bergabung dalam pelayanan ini. Kita sebenarnya sekarang ini very short handed. Sangat butuh orang, baik di Rocky maupun di Rocket. Saudara berbuat kasih, saling mengasihi, tetapi karena sudah diberikan terlebih dahulu oleh jemaat yang lain. Standarnya, patokannya bukan apa yang orang lain buat untuk kita baru kita saling mengasihi. Tetapi patokannya adalah apa yang Yesus Kristus telah buat untuk kita. Betul? Bisa jadi pengalaman, lalu belajar Alkitab dengan baik. Untuk bisa ikut meneguhkan, jadi komsel itu dibuatnya hidup, bergairah, begitu. Ada tukar menukar pikiran Allah di dalamnya. Ada kekuatan iman, karena firman, senternya itu firman. Bisa ngerti ya maksud saya ya? Hidup kita itu sangat dipengaruhi dengan berita yang kita dengar. Nah sekarang saya kasih tahu saudara, kita sebagai orang Kristen di tempat ini, kita tuh punya sebuah berita dan kabar yang paling baik, yang terbaik, yang terbesar, yang dunia tidak pernah kenal berita ini. Yaitu Allah kita turun ke dunia, mati disalibkan bagi kita, menyelamatkan kita. Jadi mengapa persekutuan itu merupakan hal yang penting? Karena persekutuan pada hakikatnya adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan lakukan untuk menebus dosa kita. Untuk kita bisa menjadi satu persekutuan yang indah, satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, yaitu kita sebagai gerejanya. You only live once. Seringkali slogan ini dipakai buat apa tahu? Buat pembenaran. Maka lakukanlah sesuka hati kita. Sedangkan kalau boleh jujur, dari hati kita yang paling terdalam, adakah suatu kebenaran yang kita temukan dalam hati kita? Sejujurnya satu pun tidak ada. Yang ada cuman kemunafikan, yang ada cuman kelicikan. Kita lebih suka mengindahkan pujian dari dunia, kita lebih suka motivasi-motivasi dunia yang dunia berikan ketimbang mengindahkan teguran kebenaran yang Allah kehendaki. Sehingga dari kronologis ini kita bisa mengerti kehancuran hati yang dialami oleh Simon Petrus. Ia nggak cuma gagal 3 kali waktu nyangkal ketika ayam berkokok, tapi ia gagal berkali-kali. Ia lari dari panggilannya berkali-kali, tapi Yesus yang sama yang mengejar Simon Petrus. Hal yang sama yang mungkin sedang kita bergumulkan dalam setiap kegagalan kita, tapi Yesus bekerja dalam hidup kita. Karena saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai penyelamat hidup saya. Saya pengen lebih dalam lagi dan lebih mengerti lagi sebenarnya. Panggilan kerinduan dari dalam hati sih, karena saya baru menerima Tuhan Agustus tahun lalu. Saya jadi mulai mempelajari dan rindu untuk dibaptis gitu. Tuhan sengaja bawa dulu muter-muter 40 tahun untuk membentuk hati mereka supaya mereka direndahkan hatinya.
supaya mereka tahu siapa Tuhan, siapa saya. Amin. Saudara perhatikan, saya suka sekali dengan perkataan ini. Ingatlah kepada perjalanan yang kau lakukan. Berani nggak saudara mengatakan dan melihat bagaimana hal-hal yang tidak saya inginkan hari ini dalam hidup saya adalah sebenarnya kehendak Tuhan. Kami sangat terberkati dalam seminar kali ini. Semua ilmu yang kita dapat hari ini pasti akan kita terapkan untuk mendidik dan membesarkan anak kami. Saya baru saja mengikuti Family Discipleship Seminar. Saya menjadi sadar banyak hal di keseharian saya yang mungkin itu bisa berdampak buruk pada anak. So thank you so much RRCC untuk seminar yang sangat bermanfaat ini. Pada waktu itulah saya tahu bahwa Tuhan menghendaki saya melakukan tanggung jawab saya sebagai seorang warga negara kerajaan Allah. Apa yang saya katakan kepada Bapak? Saya katakan begini, kalau secara daging saya, sebetulnya saya itu juga pengen balas. Ya, tapi saya ingat apa yang dilakukan oleh Tuhan saya pada saya. Saya katakan bahwa Tuhan saya rela mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya untuk menggantikan posisi saya. Kalau Anda mendengar cerita ini dan Anda mengartikannya bahwa Tuhan akan memberikan apapun yang saudara minta selama saudara berdoa dan melakukan apa yang benar, saudara kehilangan inti cerita. Karena sukacita Hana tidak ditemukan di dalam memiliki seorang anak. Sukacita Hana ditemukan di dalam Tuhan, entah dia memiliki anak atau tidak. Dan itulah inti dari cerita ini. Ketika kita melepaskan apa yang paling kita cintai selain Tuhan, Tuhan memberikan hadiah yang lebih baik, yang menyenangkan hati kita. Karena Tuhan telah menebus hidup saya dan Tuhan telah mengorbankan hidupnya, dan juga saya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Sangat terharu karena saya sebelumnya di luar non-Kristen, jadi saya mendengarkan kabar baik yang dimana Tuhan sudah menebus di atas kayu salib. Itu yang membuat saya melakukan baptis dan mengikut Yesus. Karena saya diajarkan oleh keluarga saya bahwa saya ini orang berdosa dan saya butuh penyelamat. Karena Yesus sudah mati dan bangkit buat saya, maka saya mau terus hidup bagi Tuhan. Lantas apa motivasi yang benar dibalik semua taburan perbuatan baik kita? Disinilah kita perlu melihat lagi kepada teks kita. Paulus selalu menasehati kita untuk selalu memandang kepada Kristus. Karena siapa yang berinisiatif yang lebih dulu menabur dalam hidup saudara, siapa yang sudah menabur kebaikan, siapa yang sudah memberikan anugerah, itu adalah Yesus Kristus. Sehingga di dalam Dia kita semua dimampukan hidup bagi kemuliaan.